wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi Pak Guru ada dari luar, jadi sehingga pelajarannya saya tinggal. Saya menampilkan tayangan sudah bisa terlihat ya, anak-anak? Terlihat Pak Guru. Alhamdulillah. Seperti perintah saya kemarin memanggil ketua kelas untuk hari ini, pertemuan hari ini, pembelajaran saya, kita menggunakan HP. Jadi masing-masing anak sudah membawa HP dari rumah? Alhamdulillah Pak Guru. Oke, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena pertemuan hari ini adalah pertemuan awal kita, saya yakin di SD dan di MI kalian belum pernah melihat atau mungkin mendapatkan materi tentang sejarah peradaban Islam. Di samping itu, perkenalkan untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Insya Allah akan ketemu dengan saya selama 1 semester, membahas tentang pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah sejarah peradaban Islam. Untuk nama saya adalah Sugiman. Kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita raih atau ingin kita capai hari ini adalah untuk menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting Bani Umayyah. Jadi itu yang mudah-mudahan dapat kita capai untuk hari ini. Sebelum masuk ke materi, mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Kalau saya lihat di absen ini semuanya sudah hadir, karena saya lihat di absen ini sudah dicentang semuanya, jadi saya anggap tidak ada yang berada di luar atau tidak ada yang tidak masuk untuk hari ini. Ya, saya lakukan sebelum kita mulai, bisa kita melakukan tepuk tangan dulu ya? Ya, bisa Pak. Oke, coba ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk pramuka. Oke, terima kasih ya. Untuk berikutnya, selain tujuan pembelajaran yang seperti saya sampaikan tadi, karena tahun ini atau kita termasuk adalah ada tujuan pembelajaran sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia dan bernalar kritis. Ini yang penting. Nalar kritis, silahkan nanti bagi yang punya pertanyaan, nggak usah malu-malu, tidak usah izin ya. Silahkan nanti disampaikan. Kalau melihat sesuatu yang perlu ditanyakan, segera ditanyakan. Selanjutnya, saya bagi untuk pembelajaran hari ini, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok auditori. Yang pakai peci, Mas Mursalin, kemudian Mbak Hasanah, Mbak Widi. Ini kelompok auditori. Kemudian yang ketiga, kelompok visual. Ada Mas Marno, Mas Nawawi, dan Mbak Ambar. Sementara kelompok yang ketiga ini terdiri dari Mbak Fadilah, Mbak Rohmah, dan Mas Edi. Untuk pembagian kelompok ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jelas ya. Oke. Sekarang tugasnya adalah diawali dengan saya mempertanyakan satu hal saja. Menurut pemahaman kalian, jadi ini boleh berpendapat masing-masing, tidak usah takut salah, tidak usah wah jangan-jangan jawaban saya ini salah, enggak usah. Menurut pendapat kalian masing-masing, kira-kira siapa saja khalifah yang memimpin sebelum berdirinya dinasti Bani Umayyah? Ada yang mau menjawab? Oh ya, monggo yang menjawab. Ya, Mas Marno. Hasan. Sebelum Hasan mungkin? Yang terkenal Presiden bin Abi Thalib. bin Abi Thalib, Pak Guru. Yang jelas dari pertanyaan yang singkat ini, anak-anak sudah bisa sedikit membayangkan bahwa yang namanya kepemimpinan di dalam Islam itu ya dimulai dari para sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, kemudian beralih menjadi dinasti Bani Umayyah. Oke, saya lanjutkan. Ada tayangan video, silakan nanti masing-masing kelompok seperti yang tadi saya minta sekalian adalah mengamati, kemudian memperhatikan dialog atau cerita yang ada di dalam video. Ini untuk videonya bisa dilihat? Bisa Pak Guru. Oke. Kira-kira bisa diputar apa enggak ini?
Sebentar. Ya, bisa ya? Umar ya. Bisa. Jelas Pak Guru. Oke. Bisa, Pak. Yang berdiri setelah masa Khulafa ar-Rasyidin. Jadi berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Oke. Kira-kira itu untuk mengawali lah ya, karena nanti kan kita akan menggunakan HP, jadi maka sekarang siapkan HP-nya, kemudian kalian masuk ke link atau masuk buka YouTube, kemudian ini saya sudah siapkan link, tolong kalian buka link yang saya tampilkan. Coba dibuka HP-nya Mas Marno dan yang lain. Ya Pak Guru. Kalau kuotanya habis nanti bisa dibantu dengan menggunakan WiFi sekolah ya. Passwordnya SMP Muhammadiyah Sumbang. Pak Guru. Oke. Yang sudah bisa mengakses videonya, Cung, siapa? Saya. Oke, yang lain sudah bisa yang lain? Saya, Pak. Bisa, Oke, Pak. selanjutnya, melanjutkan video tayangan yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya tunjukkan, silahkan diamati di media pembelajaran masing-masing dengan HP-nya masing-masing, video yang sudah saya bagikan linknya. Oke. Nah, yang harus kalian lakukan adalah pada saat mengamati, ini ada 4 poin yang harus kalian jawab. Nanti ini tugas masing-masing kelompok untuk meresum, menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah, tolong masing-masing kelompok diingat, 1, lakukan identifikasi. Jadi siapa saja para khalifah yang memimpin mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai dinasti Bani Umayyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian mengamati atau menemukan faktor penyebab berdirinya dinasti Bani Umayyah. Ya, jadi ini tugas masing-masing kelompok, tugasnya sama. Yang ketiga, membedakan, karena nanti akan disebutkan di dalam tayangan itu ada 3 golongan, yaitu golongannya Muawiyah, golongan Syiah, dan golongan Khawarij. Nanti ini tolong dicari tahu apa maksud golongan itu. Yang terakhir, kalian melakukan analisis. Analisis itu bagaimana ya, dicari tahu tentang sistem pemerintahan pada masa dinasti Bani Umayyah. Itu ya. Oke, saya beri waktu kurang lebih 10 detik untuk melakukan pengamatan ini dari video yang kalian lihat di HP masing-masing. Silahkan dikerjakan. Linknya yang ini ya, yang tunda. Ya. Selesai, Pak. Oke, karena sudah ada yang selesai. Maka silahkan untuk lembar jawab kalian tulis dari HP melalui link Google Form yang sudah saya buat. Ini ya, nanti saya bagikan di grup kelas ya. Sudah muncul di grup kelas ya. 4 soal tadi jawabannya kalian tulis di Google Form yang sudah saya tulis ini. Silahkan. 1 menit. Kalau sudah ada yang selesai berarti kita hentikan. Selesai Pak Guru. Ya, Ampun, Pak. ini tema Salen. Oke, karena sudah selesai maka berikutnya kita perlu menyimpulkan. Yang pertama adalah saya berikan tugas kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk membaca kesimpulan yang pertama. Kelompok 1 tadi siapa ya? Iya. Kelompok 1. Iya, Pak Guru siap. Ya, oke. Bisa Khalifah dibaca yang kesimpulan? memimpin, Ya, bentar ya. ya Khalifah yang memimpin sebelum berdirinya dinasti Bani Umayyah adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ilahi. Oke, ada nama lain yang kalian temukan setelah itu? Tadi di awal ada yang menjawab Hasan ya. Hasan, Pak. Ya, itu juga termasuk yang memimpin, cuman tidak masuk di dalamnya Khulafaur Rasyidin gitu. Yang kedua, kelompok yang kedua, silahkan tadi kelompok yang kedua Pak Marno apa ya? Saya, Mbak Pak. Ambar. Ya, Mbak Ambar, monggo Mbak. Faktor penyebab berdirinya Bani Umayyah. Yang pertama, terjadinya perang saudara antara pendukung Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu salah satunya. Setelah peristiwa perang itu kemudian ada peristiwa penyerahan dari karena Ali terbunuh. Di video nanti kalian bisa temukan peristiwa Ali terbunuh, kemudian kepemimpinan diserahkan kepada Hasan. Nah, Hasan kemudian menyerahkan kepada Muawiyah. Itu ya. Untuk kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, kelompok 3. Golongan Khawarij adalah kelompok yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang
tadi saya sampaikan. Jadi ada sekelompok orang yang memusuhi Ali, bahkan kemudian sampai membunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak salah itu namanya Abdullah bin Muljam ya. Kemudian setelah terbunuh maka pemimpinnya itu kan kosong. Setelah kosong itu kemudianlah diangkat Hasan. Karena Hasan dukungannya tidak terlalu banyak, akhirnya kemudian diserahkan kepada Muawiyah. Dan yang keempat saya simpulkan, yang keempat tadi ditanyakan tentang bentuk pemerintahan gitu ya. Jadi di masa Bani Umayyah bentuk pemerintahannya adalah berbentuk kerajaan, yang sebelumnya itu dirubah. Ya. Sampai kesimpulan 4 poin ini, barangkali ada yang bingung, ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak, Pak. Baik. Kalau tidak ada, maka saya berikan tugas untuk dibawa pulang. Tugasnya adalah buatlah peta konsep. Peta konsep itu apa? Ada yang tahu? Gambar-gambar. Iya, semacam gambar ya, kayak mungkin Kotak-kotak. bentuk ya atau kotak atau bisa menggunakan garis dan sebagainya. Peta konsep itu memuat apa? Memuat peristiwa sejarah yang tadi ada di dalam 4 pertanyaan itu, kalian rangkai, kalian susun menjadi sebuah satu kesatuan dalam bentuk peta konsep. Nah, silahkan saya berikan kebebasan menggunakan bahan kertasnya, boleh kertas asturo, manila atau bahan lain lah ya. Yang penting menarik, bagus. Kemudian alat-alat yang bisa digunakan bisa menggunakan spidol, pewarna atau cat dan sebagainya gitu ya. Yang bisa mendukung tugas itu terlihat lebih baik. Sampai di tugas ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi tugas kalian sesuai dengan pembelajaran kita hari ini adalah saya akan menilai kalian bisa atau tidak, paham atau tidak, salah satunya dari hasil tugas ini, yaitu dengan kalian bisa memetakan konsep peristiwa sejarah yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan minggu depan bisa dikumpulkan tugasnya, ataupun yang sudah selesai besok ya boleh dikumpulkan. Yang jelas saya beri waktu sampai minggu depan. Paham untuk penjelasan tugas ya anak-anak? Paham, Pak. Yang terakhir, karena ini selesai, maka sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan dengan materi yang berbeda tentunya, tapi masih berkaitan dengan sejarah peradaban Islam, yaitu materi sejarah tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, saya rasa itu yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya kita hari ini bermanfaat bagi yang mungkin mau bertanya. Sebelum saya akhiri, sekali lagi boleh nanti menanyakan, kalau di kelas mungkin tidak berani, boleh menanyakan melalui forum grup WA di kelas masing-masing atau di dalam grup WA, begitu ya. Oke, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah.